Banyak banget di antara kita yang lagi proses untuk total berhenti judi online tuh kesusahan, kesulitan, dan kadang kita gagal. Kita udah nyoba mungkin 1, 2, 3 hari, terus seminggu, sebulan, tapi akhirnya kita balik lagi. Dan hal itu bisa terjadi, ada banyak banget faktornya. Baik di internal diri kita maupun di eksternal diri kita. Tapi di video ini kita gak akan bahas hal itu. Yang akan kita bahas adalah tanda-tanda kenapa lu bisa kesusahan ketika lu proses berhenti judi online. Karena gue pun meriset. Gue bertanya kepada 10 orang yang lagi proses total berhenti judi online, kenapa lo bisa kesulitan ketika lo proses untuk total berhenti judi online? Lalu ada beberapa mayoritas jawaban dan udah gue rangkum. Jadi pastiin lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip biar semua informasi bisa lo tangkap, semua informasi bisa lo cerna dengan baik, dan lo bisa menghindari tanda-tanda yang menyebabkan lo bisa susah banget berhenti judi online. Karena nggak sedikit juga orang-orang yang ketika mau total berhenti judi itu gampang banget. Jadi gak usah di skip, karena video ini juga bukan podcast yang sejam 2 jam, dan 4 poin ini akan gue sampaikan dengan sangat sederhana, dengan sangat simple, dan sangat mudah dimengerti. Dan poin yang pertama, tanda ketika lo bisa kesulitan atau kesusahan ketika berproses, berjuang untuk total berhenti judi online adalah pesimis. Ketika kita lagi berproses untuk total berhenti judi online, kebanyakan orang yang kesulitan dalam prosesnya, itu karena mereka tuh pesimis di awal. Contoh pesimis itu simpel banget. Semisal ada yang komentar bahwa berhenti judi itu susah, berhenti judi itu perlu A, perlu B, perlu C. Dan kesannya itu kayak orang yang udah nyerah duluan di awal, padahal belum nyobain. Dan pada akhirnya sesulit apapun berhenti judi, akhirnya lo harus lakuin juga. Karena mau sampai kapan lo mau berada di dalam lingkaran yang kayak gitu. Berada di dalam lingkaran yang bikin lo hancur. Berada di dalam lingkaran yang merugikan. Sehingga gak ada pilihan lain selain lo harus optimis dulu di awal. Jangan sampai di awal pun lu udah pesimis duluan. Lu udah gak percaya diri kepada diri lo sendiri. Belum lagi banyak juga orang yang udah 1-3 hari atau seminggu berhenti terus balik lagi. Nah itu, mereka biasanya tingkat pesimisnya lebih tinggi. Karena mereka udah berusaha nih untuk berhenti. Berhasil selama 1 minggu tapi akhirnya balik lagi, entah faktor apa. Dan ketika mereka mau total berhenti, akhirnya mereka merasa gak bisa. Padahal, rasa takut dan rasa pesimis yang ada di dalam diri mereka ketika mereka berproses untuk total berhenti judi itu harus dilawan, harus diganti jadi rasa optimis dan percaya diri. Lu bisa aja gagal mungkin ketika minggu pertama lo gagal, lo deposit 50.000 karena nggak kuat sakal. Oke, nggak apa-apa. Tapi setelah itu lo jangan malah jadi gak percaya diri dan jadi pesimis. Justru sebaliknya lo harus lebih optimis lagi. Lo harus evaluasi kenapa lo bisa terjun lagi, padahal lo udah bisa berhenti selama 1 minggu. Jadi pesimis lawan dengan kebalikannya yaitu optimis. Nah yang kedua nih, tanda-tanda seseorang itu bakal kesusahan atau kesulitan ketika proses berhenti judi adalah minim support. Dan gue memaklumi kenapa hal itu bisa banyak terjadi kepada para pejuang lawan judi. Karena nggak sedikit dari mereka yang nggak bisa jujur dan malu untuk jujur kepada orang-orang terdekatnya, orang tuanya atau istrinya. Entah karena mereka malu atau mereka takut. Dan bisa jadi itu lo yang nonton video ini. Lo belum jujur, lo belum cerita, lo belum ngasih tahu kondisi lo kayak gimana, kesalahan lo dan lain sebagainya. Jadi lo pun belum berdamai antara diri lo dengan lingkungan terdekat lo. Sehingga akhirnya yang merasakan kesusahan dan kesulitan itu adalah diri lo sendiri, lo tahan sendiri, lo pendam sendiri. Jadi orang nggak tahu tuh lo tuh sejatuh apa, dan orang juga akhirnya nggak mendukung lo, nggak support lo, karena ya lo sendiri pun belum cerita sama mereka. Dan itu kembali kepada pilihan masing-masing, resikonya ditanggung masing-masing. Tapi untuk gue pribadi, gue menyarankan untuk jujur saja dulu, dan lo siap untuk komitmen memperbaiki semuanya. Sehingga orang-orang terdekat lo mengerti, dan syukurnya mereka bisa mensupport lo, baik material maupun enggak. Mungkin mereka nggak mau bayarin hutang lo, tapi minimal mereka mendukung lo, ngedoain lo untuk bisa total berhenti judi secepatnya. Nah yang jadi tanda ketika seseorang akan sulit tuh itu, mereka tuh nggak ada temennya, nggak ada supportnya. Itulah kenapa gue membangun grup yang linknya udah ditaruh di deskripsi. Kalian tinggal masuk, lo tinggal masuk gratis, lo tinggal nyerita di sana. Biar kalaupun lo masih belum mau jujur sama lingkungan terdekat lo bisa tuh nyerita di sana. Lo bisa nyerita di grup, gak usah malu karena semua juga berjuang di sana. Udah ada yang berhenti, ada yang lagi proses berhenti, bahkan ada yang terjun lagi. Dan pada akhirnya semua orang, lo atau gua dan banyak orang lainnya yang lagi proses berhenti punya poros dan prosesnya masing-masing. Kita nggak bisa samaratakan hal itu. Tapi secara mayoritas setelah gua tanya-tanya kepada orang-orang yang lagi proses berhenti, tanda kedua yang membuat mereka sulit untuk berhenti adalah minimnya support.
So untuk lo yang kebingungan untuk cari ruang yang aman, ruang yang enak buat sharing di mana, masuk aja ke grup, cerita di sana. Mungkin gue juga jarang untuk balas di sana, tapi di sana akan ada banyak orang yang bersedia untuk mendukung lo. Yang dengan sangat terbuka akan mensupport lo, mengerti keadaan lo. Karena ya kita juga senasib sepenanggungan, sama-sama kalah, sama-sama tercebur, dan sama-sama ingin total untuk berhenti. Lalu di poin yang ketiga, lingkungan yang toksik. Untuk melihat lingkungan yang toksik itu sesimpel inilah. Misalkan lo datang ke satu tongkrongan lo, teman-teman lo lagi main slot dan diajak, dan lo pun diajak untuk main slot, dan lo bilang gua berhenti. Lalu mereka ngeledekin lo, mereka ngebully, mereka bilang selagi masih A, selagi masih B, selagi masih bisa C, ya udah jangan dulu berhenti. Nah itu adalah ciri-ciri lingkungan yang toksik. Dan menurut gua nggak ada pilihan lain, mending keluar aja dari sana, atau paling minimal batasi diri sama mereka, ketemu seminggu sekali atau sebulan sekali lah, karena nggak ada untungnya. Untuk apa lo bertahan di lingkungan pertemanan atau di lingkungan terdekat yang ngasih efek negatif terhadap lo. Cuman problemnya di lingkungan yang toksik ini biasanya ada di kerjaan. Lo kerja di sana, sedangkan teman kerja lo juga pemain judi, sehingga sedikit banyaknya lo ke-trigger terus gara-gara mereka. Tapi kalau misalkan lo keluar kerjaan, berapa juga urusannya kan? Sehingga jalan tengahnya adalah membatasi diri interaksi sama mereka. Kerja boleh sama mereka, tapi ngobrol-ngobrol, ngopi dengan mereka sambil main slot nggak usah lah. Mending skip aja. Karena dari mayoritas orang yang lagi proses berhenti yang gua tanya, kenapa mereka bisa sulit dan cenderung gagal ketika lagi proses berhenti judi, karena lingkungannya toksik. Mereka seharusnya tahu bahwa kita adalah orang yang udah hancur karena judi dan lagi proses berhenti kan. Dan kita tuh butuh dukungan secara mental. Kalau misalkan mereka gak bisa dukung kita secara materi, gak bisa minjemin uang, gak bisa bantuin kita segala macam, minimal mereka ngedukung proses kita. Minimal mereka nyupport proses kita. Tapi sayangnya, lingkungan kayak gitu langka banget. Sehingga kalau misalkan lo punya lingkungan yang toksik, lebih baik keluar aja di sana, paling minimal batasi diri sama mereka. Jangan sering-sering interaksi sama mereka. Dan di poin yang keempat, poin yang terakhir, kenapa lo atau banyak orang lainnya bisa kesulitan ketika proses berhenti judi adalah ketergantungan. Ketergantungan di sini itu bukan hanya ketergantungan terhadap hal-hal fisik, tapi ketergantungan juga kepada hal-hal yang non-fisik. Gue akan jelaskan secara sederhana. Ketergantungan fisik tuh kayak gini. Lo tergantung sama HP, terbiasa main game. Lo tergantung sama HP, terbiasa main slot. Lo ketergantungan sama HP karena lo sering scroll TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya lah. Ketika lo mau berhenti untuk ketergantungan terhadap hal fisik kayak HP, contohnya lo tinggal puasa megang HP. Lo tinggal atur jam lo untuk main HP. Lo juga bisa hapus aplikasi-aplikasi tersebut. Lo bisa blokir website-website tertentu. Lo bisa blokir juga nomor-nomor yang mengganggu. Hal itu bisa dilakukan secara langsung. Ketergantungan terhadap hal fisik itu bisa dengan melakukan hal sebaliknya. Tapi yang ribet ketika misalkan lo ketergantungan kepada hal yang non-fisik, seperti situasi atau keadaan. Contohnya kayak lo atau banyak orang di luaran sana yang tergantung kepada situasi yang nyaman. Kita ini nggak kerja, terus nyaman karena kita pernah uang JP dari judi itu gede. Dan ngerasa bahwa kayaknya nggak kerja juga bisa dapat duit banyak lewat judi, padahal kenyataannya enggak. Nah, ketergantungan terhadap situasi nyaman kayak gitu, nggak kerja, pengen main slot doang terus dapat duit gede, padahal nggak bisa, itu terjadi pada diri lo. Dan itu ribet banget. Ketergantungan nyaman sama diri sendiri, ketergantungan tidur, ketergantungan diem aja gitu di rumah, ketergantungan meratapi diri. Nah, situasi-situasi kayak gitu nih yang ribet untuk dilawan. Dan mau sehebat apapun motivator yang lo tonton untuk membuat lo bergerak dan jadi semangat, pada akhirnya kembali ke diri lo sendiri. Ketika lo malas, ketika lo nggak mau gerak, ya susah. Karena solusi dari ketergantungan pada situasi adalah melakukan aktivitas. Lo malas ngapa-ngapain, malas kerja. Nah, itu situasi yang membuat seseorang sulit untuk bisa berhenti judi. Ketergantungan terhadap situasi. Jadi ada dua ketergantungan nih yang harus lo lawan. Ketergantungan terhadap hal-hal fisik, barang atau apapun. Kedua, tergantung terhadap situasi. Dan itulah keempat tanda yang membuat lo dan banyak orang di luaran sana kesulitan dalam proses berhenti judi. Hal ini pasti valid karena gue bertanya langsung kepada orang-orang yang ada di grup. Tapi percayalah bahwa banyak orang juga yang gampang banget ketika berhenti judi.
karena motivasinya kuat, karena mereka emang udah punya aktivitas, terus lingkungan mereka juga support. Tanamkan dalam pikiran lo, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa membuat lo semangat ketika saat ini lo lagi proses untuk total berhenti judi. Jangan sekali-kali deposit lagi. Begitu aja di video kali ini, dan selebihnya gue ingin merekomendasikan video gue yang lain untuk lo tonton, supaya keyakinan dan semangat lo dalam proses berhenti judi tetap terawat, tetap terjaga. Jadi sebelum video ini berakhir, silahkan klik aja videonya. Sampai ketemu di video banyak bahas lainnya. See ya.